Kami monitor day by day dinamika rupiah gitu ya, Mas Bram. Jadi memang ini merupakan imbas salah satunya dari isu di dalam ekonomi dunia, wabil khusus dari Amerika Serikat, di mana melihat tren tadi seperti sampaikan oleh Mas Bram mengenai inflasi, The Fed itu meresponnya dengan kebijakan suku bunga yang lebih agresif gitu ya. Kemudian kebijakan suku bunga yang agresif ini kemudian menimbulkan tadi isu resesi di Amerika, yang kemudian muncul juga adalah isu stagflasi. Isu ini kemudian memberikan sentimen yang negatif gitu ya secara umum, sehingga kemudian investor itu rame-rame bareng-bareng itu menempatkannya ke safe haven country yaitu US gitu. Ini kemudian yang menggerakkan indeks dolar itu menguat gitu ya. Implikasinya mata uang lain dari negara-negara yang lain itu mengalami pelemahan. Itu juga yang terjadi di rupiah gitu. Nah, dampaknya seperti apa? Mungkin kalau saya pertama lihat sampai sejauh mana memang fundamental dari ekonomi kita yaitu Mas Bram. Tadi Mas Bram cerita mengenai cadangan devisa gitu ya. Jadi dampak dari pergerakan nilai tukar atau dinamika nilai tukar tentu akan sangat dipengaruhi juga oleh seberapa kuat cadangan devisa yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, per Juni ini kalau kita lihat kan 136,4 miliar US dollar gitu ya. Kalau menggunakan standar IMF ini minimal satu negara itu punya CADEV yang kebutuhan untuk impor maupun pembayar utang 3 bulan gitu ya. Ini untuk dengan size Indonesia ini udah lebih dari 6 bulan gitu ya untuk kemampuan kita mengimpor maupun kemampuan kita untuk membayar utang. Jadi kalau dari sisi ini cadangan kita sangat solid yang menurut hemat kami dapat digunakan untuk memberikan confident bahwa untuk menjaga stabilitas nilai tukar tentu dengan perhatikan nilai fundamental pun mekanisme pasar. Nah, tadi Mas Bram juga itu secara umum Mas Bram ya. Nah, tadi Mas Bram itu mention mengenai Exim maupun juga utang luar utang gitu ya. Jadi memang pada saat terjadi dinamika di dalam nilai tukar, tentu transaksi-transaksi ekonomi kita yang menggunakan mata uang asing tentu akan terpengaruh gitu. Tadi Pak Bram sudah betul gitu ya melihat dari sisi impor, dari sisi ekspor, maupun dari sisi utang luar negeri. Nah, dari utang luar negeri misalnya Mas Bram, jadi dampak itu terhadap utang luar negeri kita, mungkin kita juga di samping tadi dinamika nilai tukar, kita perlu lihat juga gitu ya kondisi dari utang luar negeri kita. Kalau kita lihat utang luar negeri kita itu masih sangat bagus di levelnya gitu ya, tidak terlalu tinggi, masih sesuai dengan kapasitas perekonomian Indonesia. Kemudian juga Mas Bram yang mungkin membedakan kondisi sekarang dengan dulu kita bicara krisis 1998 gitu adalah tadi kebijakan utang luar negeri yang memang lebih prudent. Mas Bram, kalau nanti kita lihat di dalam kebijakan utang luar negeri yang sekarang gitu ya, untuk memitigasi dari dinamika nilai tukar, Bank Indonesia itu sudah punya ketentuan gitu ya yang mewajibkan adanya seperti minimum hedging ratio, kemudian minimum liquidity ratio, serta adanya minimal peringkat utang atau credit rating setara BB minus gitu ya. Ini tadi menurut hemat kami jadi instrumen juga untuk meminimalisir dampak dari dinamika nilai tukar terhadap utang luar negeri kita gitu ya. Jadi korporasi kita yang non bank yang memang punya utang luar negeri itu sebagian kewajibannya itu sudah di hedging gitu ya, paling tidak 25%. Kemudian juga ada liquidity ratio yang tadi pada saat ada kewajiban 3 bulan ke depan, bank-bank itu korporasi itu sudah diminta untuk juga menyiapkan resource yang cukup gitu untuk membackup kewajiban tersebut. Jadi dalam konteks ini betul ada dinamika di nilai tukar, tapi dengan adanya hedging, kemudian juga liquidity ratio ini, mudah-mudahan kita masih pada level yang manageable gitu ya. Kemudian dari sisi Exim atau terutama dari impor ya Mas Bram ya, secara teoretikal memang pada saat terjadi depresiasi satu nilai tukar, maka biaya yang harus dikeluarkan dalam mata uang asing itu akan mengalami peningkatan atau tambahan beban. Namun ini sekali lagi juga dilihat Mas Bram mengenai tadi ada tidak instrumen yang kita pergunakan gitu ya untuk memitigasi dinamika nilai tukar tadi terhadap ekspor impor kita gitu. Nah dalam konteks ini Mas Bram sebenarnya kita
bisa meminimalisir dampak nilai tukar terhadap impor terutama itu dengan menggunakan sama nih seperti yang di dalam nilai pengelolaan manajemen risiko di utang gitu ya, yaitu menggunakan instrumen hedging. Dan saat ini satu hal Mas Bram, pemerintah dan juga Bank Indonesia itu sebenarnya sudah mengeluarkan juga, sudah mendorong juga pemanfaatan local currency settlement gitu ya, yang ini diharapkan tadi bisa meningkatkan efisiensi dari importir kita. Ini juga tentu adalah bagian dari instrumen lindung nilai. Jadi kalau kita mempertimbangkan hal tersebut, Mas Bram, pertama kecukupan cadangan devisa, kemudian adanya kebijakan yang lebih prudent gitu ya dalam hal tadi manajemen utang luar negeri maupun juga tadi transaksi yang melibatkan impor. Menurut hemat saya, kalaupun ada, itu mudah-mudahan masih pada taraf level yang manageable gitu.